Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Zahra dengan NIM 70200122117. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem skeletal manusia atau sistem tulang belulang. Sistem skeletal merupakan sistem yang tersusun dari berbagai jenis dan bentuk tulang. Tulang terbentuk dari jaringan ikat yang keras dan kaku sehingga dapat memberi bentuk dan menopang tubuh kita. Pada orang dewasa, ada sebanyak 206 tulang terbentang dari bagian kepala hingga ujung kaki. Tulang memiliki bobot. Ia memasuk 20% dari berat manusia dewasa. Pada bagian tertentu dari tulang merupakan tempat melekatnya otot, sehingga kita dapat melakukan berbagai gerakan. Tulang kranium atau tulang tengkorak. Tulang kranium sesungguhnya termasuk jenis tulang flat atau tulang pipi. Pun demikian, strukturnya sangat kokoh dan kuat, sehingga dapat melindungi organ-organ penting yang ada di dalamnya, seperti otak dan sekitar mata dari trauma atau benturan. Tulang kranium dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, neurocranium yang menyusun batok kepala, dan yang kedua yaitu viscerocranium atau tulang-tulang yang membentuk tulang wajah dan dagu. Neurocranium dibentuk oleh beberapa tulang dan tulang-tulang tersebut dipisahkan secara halus oleh persendian yang disebut sutura. Tulang-tulang neurocranium terdiri dari tulang frontalis atau tulang dahi, tulang parientalis atau tulang ubung-ubung, tulang occipitalis dan tulang temporalis yang ada di sekitar telinga, dan juga tulang sphenoidalis. Tulang-tulang yang menyusun viscerocranium terdiri dari tulang nasalis atau tulang hidung, tulang zygomaticus, tulang maxillaris, dan tulang mandibularis atau tulang dagu. Selanjutnya yaitu tulang vertebrae atau tulang belakang. Tulang vertebrae atau tulang belakang merupakan deretan tulang-tulang yang tersusun memanjang terdiri dari 33 ruas tulang, mulai dari bagian leher, punggung, perut, hingga bokong. Ruas-ruas tulang vertebrae akan jenis tulang keras yang bentuknya tidak beraturan. Tulang ini berfungsi melindungi sumsum tulang belakang dan juga menjadi tempat keluarnya serabut-serabut saraf. Tulang vertebrae dibedakan menjadi 5. Jadi yang pertama yaitu vertebrae cervicalis yang terdiri dari 7 ruas, dan ini yang membentuk bagian leher dan juga untuk menopang kepala. Yang kedua vertebrae thoracalis yang terdiri dari 12 ruas. Tulang ini nantinya akan menjadi tempat perdekatan 12 pasang dari tulang rusuk. Dan yang ketiga vertebrae lumbalis yang terdiri dari 5 ruas, menopang tubuh agar tetap berdiri tegak. Dan yang keempat vertebrae sacralis yang terdiri dari 5 ruas berfungsi, tempat melekatnya dengan tulang-tulang dalam panggul. Dan yang terakhir yaitu vertebrae coaxialis yang terdiri dari 4 ruas berfungsi yang disebut juga sebagai tulang ekor. Sekarang kita bahas tentang tulang aksis berikutnya, yaitu tulang rusuk atau costae. Tulang costae ini termasuk jenis tulang keras, bentuknya pipih dan melengkung. Tulang ini berjumlah 12 pasang. Ke arah belakang melekat pada tiap ruas tulang vertebra thoracalis, dan beberapa pasang tulang costae ke arah depan melekat pada tulang sternum. Tulang sternum adalah termasuk jenis tulang keras yang bentuknya pipih seperti mata pisau dan letaknya persis di tengah-tengah dada kita. Berdasarkan cara melekat pada tulang sternum, tulang costae dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu tulang rusuk ke-1 sampai ke-7 disebut tulang rusuk sejati, dan tulang rusuk ke-8 sampai ke-10 disebut tulang rusuk palsu. Tulang rusuk ke-11 sampai ke-12 disebut dengan tulang rusuk melayang. Dengan adanya hubungan tulang-tulang costae dengan vertebra thoracalis dan juga tulang sternum, maka terbentuklah yang disebut ruang torak yang berfungsi melindungi organ-organ yang ada di dalamnya seperti jantung dan paru-paru. Selanjutnya, pembahasan tentang tulang apendikular. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang tulang bahu atau girado pectoris. Tulang gelang bahu terdiri dari tulang selangka atau tulang
clavicula, dan juga tulang belikat atau tulang scapula. Tulang clavicula merupakan tulang yang letaknya di dada bagian atas. Ke arah depan tulang clavicula melekat pada bagian atas dari tulang sternum. Sedangkan ke arah belakang tulang clavicula melekat pada bagian atas dari tulang scapula. Fungsi dari tulang clavicula ini adalah sebagai tempat melekatnya otot rangka yang berperan penting untuk menggerakkan daerah leher dan juga daerah dada. Sedangkan tulang scapula letaknya di daerah punggung tulangnya berbentuk segitiga dan pipi. Tulang scapula berfungsi sebagai tempat melekatnya berbagai otot di daerah punggung dan bahu. Pada tulang scapula inilah menjadi nantinya melekat tulang lengan atas atau disebut tulang humerus. Pembahasan selanjutnya mengenai tulang yang menyusun ekstremitas superior yang terdiri dari tulang lengan atas atau tulang humerus. Tulang lengan atas yang terdiri dari tulang radius dan tulang ulna, dan juga tulang yang menyusun telapak tangan yaitu tulang karpal, tulang metakarpal, dan juga tulang jari jemari yang disebut phalanges. Tulang ekstremitas superior ini nanti akan diselimuti oleh berbagai otot rangka sehingga dapat melakukan berbagai gerakan. Selanjutnya pembahasan tentang tulang apendikular. Tulang ini yaitu tulang girdle pelvis atau tulang panggul. Tulang gelang panggul terdiri dari tulang ilium, tulang ischium, dan tulang pubis. Susunan dari ketiga tulang-tulang gelang panggul ini akan membentuk suatu rongga bagi wanita yang melahirkan. Rongga ini sangat penting perannya sebagai jalan lahirnya bayi. Fungsi lain dari tulang gelang panggul ini adalah untuk menopang usus besar dan juga melindungi organ-organ reproduksi. Gelang panggul ini juga akan menjadi tempat melekatnya tulang ekstremitas inferior yaitu tulang femur atau tulang paha. Dan pembahasan yang terakhir yaitu tentang tulang-tulang yang menyusun ekstremitas inferior. Tulang ekstremitas inferior terdiri dari tulang femur atau tulang paha, tulang patella atau tulang dengkul, tulang fibia atau tulang kering, tulang fibula atau tulang betis, tulang tarsal, tulang metatarsal, dan tulang phalanges atau tulang jari jemari. Jadi itulah tadi pembahasan tentang sistem skeletal pada manusia atau sistem tulang belulang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.